Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaida dengan NIM F12.1008 dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini kita belajar mengenai tentang bab 4 yaitu sikap. Nah, tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah pengembangan kepribadian sosial dengan dosen pengampu Dr. Feni Carolina M.A. Sol. Nah, baiklah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengertian sikap. Sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide atau objek-objek tertentu menurut Lesbian dan Adzen tahun 1115. Nah, dari pengertian ini ada 3 hal yang penting yang terkandung di dalam sikap, yaitu ada aspek aplikasi yaitu perasaan, yang kedua ada aspek yaitu keyakinan, yang ketiga ada aspek perilaku. Nah, baiklah di sini kita akan menjelaskan tentang aspek aplikasi yaitu perasaan. Nah, dilihat berdasarkan adanya penilaian dan perasaan terhadap sesuatu objek bila seseorang bersikap melalui perasaan yang ditentukan secara positif maupun negatif. Nah, ini merupakan bagian dari aspek aplikasi. Yang kedua yaitu ada aspek kognisi atau keyakinan. Nah, kecenderungan individu bersikap untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Nah, ini merupakan dari aspek kognisi. Yang ketiga ada aspek perilaku. Sikap seseorang terhadap satu objek atau subjek dapat dilihat secara positif atau negatif. Bentuk perwujudan dari aspek perilaku terlihat berdasarkan tanggapan seseorang apakah dapat menerima atau menolak, setuju atau tidak setujunya. Nah, hal itu merupakan dari aspek perilaku. Nah, baiklah selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ada pembentukan sikap. Nah, sikap tertentu dapat dibentuk sejak usia dini. Sikap yang lain terbentuk dalam waktu singkat untuk menanggapi sesuatu atau kejadian. Kapanpun terbentuknya, beberapa konsep di bawah ini dapat menerangkan sebagian di antara. Nah, berikut di bawah ini ada teori belajar, yaitu ada classical conditioning theory. Nah, teori belajar classical conditioning theory ini merupakan penelitian dengan mengkondisikan kata terang dan kata gelap untuk digeneralisasikan dengan putih dan hitam sebagai warna kulit. Ternyata menimbulkan sikap positif terhadap orang dengan warna kulit putih dan sikap negatif terhadap orang dengan warna kulit hitam. Nah, contohnya orang beranggapan bahwa orang yang kulit putih lebih bersih atau orang yang berkulit putih itu lebih baik daripada orang yang berkulit hitam. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada instrumental conditioning. Nah, teori ini menerapkan prinsip pemberian hadiah dan hukuman terhadap munculnya respon-respon dari subjek. Respon yang muncul sesuai dengan yang dikehendaki diberi hadiah, sedangkan respon yang muncul tidak sesuai dengan kehendaki dikenai hukuman. Nah, contohnya apabila di dalam tanya jawab atau diskusi, nah di dalam satu kelas, jika murid bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, nah murid tersebut akan diberikan reward seperti pujian ataupun diberi reward seperti hadiah. Nah, sedangkan jika ada murid yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, nah murid tersebut akan dikenakan hukuman. Nah, selanjutnya itu ada belajar melalui observasi modeling. Nah, pada umumnya orang belajar menanggapi sesuatu dan meresponnya dengan melihat dari apa yang dilakukan orang lain. Anak-anak lebih sering memperhatikan apa yang dilakukan dengan orang lain daripada apa yang didengarnya. Di samping itu, manusia pada umumnya lebih banyak menerima pendapat gagasan dan sikap lain daripada ini merupakan dari sikap masyarakat itu tersendiri. Misalnya orang lebih memperhatikan, lebih bisa menerima dengan memperhatikan daripada dengan mendengar. Contohnya anak-anak dengan anak-anak ya, contohnya anak-anak bisa mencontohi karakter kartun dari yang ditontonnya. Nah, dia bisa berpenampilan atau bersikap seperti kartun-kartun yang ditontonnya. Begitu pula jika dia berdagang, dia akan lebih cepat menonton daripada mendengarkan pendapat orang lain.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada perubahan sikap. Nah, komunikasi persuasif. Komunikasi sebagai salah satu bagian terpenting dalam interaksi sosial, tentunya juga akan menimbulkan pengaruh-pengaruh sosial. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi, terutama komunikasi persuasif, itu ada yang pertama ada komunikator, yang kedua ada isi komunikasi dan situasi, yang ketiga ada serta penerima pesan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu ada komunikator. Hal yang penting dari komunikator yang harus diperhatikan ialah karakteristik komunikator, di mana makin tingginya kredibilitas, makin besar mungkin dapat mengubah sikap. Kredibilitas komunikator dikemukakan oleh tingkat keahlian atau kompetisi dan keahlian menambah nilai pesan dan komunikator, sebab pesan yang disampaikan bisa lebih nalar. Yang kedua itu ada motivasi dan interaksi komunikasi dari komunikator tersebut. Contohnya pelawak yang menyuarakan suksesnya pemilu terasa kurang bermotivasi dan bersungguh-sungguh daripada bila hal serupa disampaikan oleh pihak yang berwenang lainnya. Jadi pelawak itu lebih lebih lucu daripada orang-orang lain. Orang-orang beranggapan lebih memotivasi pelawak daripada orang-orang yang lainnya. Terus di komunikator ada juga daya tarik. Nah, daya tarik ini orang yang memiliki daya tarik tinggi, biasanya makin disukai. Orang yang disukai oleh audiens akan lebih mudah untuk mengubah sikap dari audiens tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada isi komunikasi dan situasi. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah jarak antara komunikator dengan audiens yang tercermin dalam materi komunikasi. Makin lebar jarak yang berarti menurut perubahan sikap yang makin drastis. Nah, yang kedua itu ada penerima pesan. Nah, faktor ini harus diperhatikan adalah mood penerima pesan. Dengan mood yang baik, perubahan sikap makin besar. Kemungkinan terjadi perhatian penerima pesan pada saat langsung komunikasi juga amat penting. Dalam keadaan terpecah perhatiannya, komunikasi yang sederhana bisa efektif, sedangkan komunikasi yang rumit sama sekali bisa tidak efektif. Nah, ini jika ada seseorang yang memberikan pesan kepada audiens tersebut, maka jika dengan mood yang baik audiens tersebut, maka akan menerima pesan dari orang tersebut. Nah, dengan mood dari audiens itu tidak baik, maka mereka tidak akan menerima pesan-pesan dari sikap kita tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada teori disonisasi kognitif. Nah, asumsi dasar dari teori ini menunjuk pada anggapan bahwa orang pada umumnya tidak menyukai keadaan inkonsistensi. Nah, dision ini biasanya dirasakan sangat tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehingga orang yang mengalaminya berusaha untuk mengurangi atau menyenangkannya. Caranya antara lain, yang pertama itu mengurangi arti penting dari elemen yang terlibat. Yang kedua itu menambah elemen yang konsonan. Yang ketiga itu mengubah elemen yang membuat disonan agar tidak menimbulkan konsistenan lebih jauh. Nah, ini menimbulkan kejadian lebih jauh itu. Ketiga cara ini itulah pada akhirnya akan mengubah sikap seseorang ke arah yang lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh subjeknya. Jadi dari ketiga ini bisa mengubah sikap seseorang. Selanjutnya yaitu mengenai kongruiti teori. Nah, teori ini berlaku bila ada pertanyaan dari sumber tentang suatu objek. Pertanyaan yang dikemukakan bisa menggambarkan associative bond, yaitu pertanyaan positif yang setuju, maupun disjunctive bond, yaitu menunjukkan ketidaksukaan atau pertanyaan negatif. Nah, suatu keadaan dikatakan congruent atau selaras itu bila sumber dan konsep dihubungkan oleh associative bond. Nah,
dan memiliki penilaian sama, atau bila sesuatu sumber dan objek dihubungkan dengan suatu dissenting bond, maka akan memiliki penilaian yang bertentangan. Setelah kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengenai sikap dan perilaku. Nah, menurut Vashebien dan Adzen tahun 1975, antara sikap dan perbuatan terdapat satu faktor psikologis lain yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu niat intention. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara sikap dengan niat bisa berasal dari dalam orang itu sendiri maupun dari luar dirinya. Nah, contoh dari luar dirinya itu misalnya ada karakteristik atau kecenderungan pada seseorang, atau dari lingkungan sekitar dan teman-temannya. Itu jika faktor dari dalamnya misalnya adalah karakteristik atau kecenderungan pada seseorang, misalnya orang yang sudah berniat menonton sebuah film bisa menjadi gagal karena faktor luar maupun faktor dalam dirinya orang tersebut. Faktor luar misalnya karena terjadinya hujan lebat sekali, sedangkan ia tidak punya mobil atau uang untuk bayar taksi. Nah, begitu pula dengan contoh lainnya itu bisa misalkan dari luar itu dari handphone. Nah, jika mahasiswa ingin mengerjakan tugas oleh karena kebiasaan menggunakan handphone dan menggunakan sebuah aplikasi yang sering dilakukannya, contohnya itu seperti TikTok. Nah, jika ia berniat untuk mengerjakan tugas dan membuka sebuah handphone tersebut dengan membuka aplikasi tersebut, maka niat untuk mengerjakan tugasnya akan tidak mengerjakan tugas dan akan melanjutkan hal yang seperti menonton TikTok tersebut. Nah, contoh dari yang tadi itu menonton. Nah, seperti menonton, faktor dari luar itu hujan, karena faktor hujan, cuaca, dia tidak bisa menonton. Nah, itu ada menurut World Health dan Cooper tahun 1983 akhirnya menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku bisa konsisten apabila ada kondisi seperti di bawah ini dipenuhi dengan yang pertama ada spesifikasi sikap dan perilaku, yang kedua ada referensi sikap terhadap perilaku, yang ketiga ada tekanan normatif, dan yang terakhir ada pengalaman. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti ada pengukuran sikap. Nah, sikap sebagaimana aspek-aspek psikologis lainnya juga bisa diukur. Asumsi pengukuran sikap paling mendasar antara lain dikemukakan oleh Thomas yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada tentu akan eksis, sesuatu yang eksis juga bisa diukur. Nah, mengingat bahwa pengukuran sikap memerlukan pembahasan tersendiri dan pada kenyataannya sudah cukup banyak penerbit yang membahasnya, maka pada kesempatan ini akan diberi gambaran yang tidak terlalu mendalam dengan harapan bagi yang berminat lebih jauh bisa melihat pada sumber-sumber yang membahas dengan lebih mendalam tentang aspek-aspek pengukuran sikap ini. Nah, yang selanjutnya itu ada observasi. Nah, sikap berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku, maka mengukur sikap juga bisa dengan melakukan observasi. Nah, dengan pengamatan bisa dilakukan pengukuran sikap, tapi metode ini tidak memiliki akurat yang tinggi. Tidak jarang pula hasil pengamatan tersebut biasanya. Observasi ini dengan kata lain itu melakukan pengamatan dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang dekatnya. Tapi metode ini merupakan metode yang kurang akurat. Tidak jarang pula hasil pengamatan tersebut bias juga. Ya, selanjutnya itu ada slave report. Ada beberapa bentuk yang dikembangkan dari teknik ini yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri. Yang pertama ada self-rating scale, yang kedua ada skala Likert, yang ketiga ada bedaan semantik atau semantik diferensial. Kita lanjut. Nah, ini ada pengukuran psikologis. Nah, alat ini dikenal sebagai bagian dari teknik bogus prevalence yang bertujuan untuk meyakinkan subjek bahwa
jawaban yang dikemukakan akan diketahui kejujurannya, sehingga ia akan berusaha untuk menjawab secara jujur pada prinsipnya. Alat ini tidak sungguh-sungguh dapat mengukur kejujuran, tetapi lebih berfungsi sebagai pendorong agar menjawab secara jujur. Ini pengukuran psikologis sikap jujur itu dengan menggunakan alat. Nah, kita dites dengan menggunakan alat yang dipasang di bagian badan kita. Nah, ini alat pengukuran ini tidak semuanya akurat juga. Tetapi positif dari alat ini, jika alat tersebut dipasang di badan orang yang dites tersebut, maka orang tersebut akan berkata secara jujur karena ia mengetahui bahwa alat tersebut benar-benar mengetahui kita jujur atau tidak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.